Apa kabar Anda sekalian? Baik. Gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga baik. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Fazal, silakan. Untuk sekali belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillah. Baik, terima kasih kepada Fazal yang sudah memimpin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya absen dahulu. Kelas 11 IPA 1 ya? Ya. Afifah hadir? Hadir Pak. Fadri hadir sampai hadir? Hadir Pak. Alia? Hadir Pak. Anissa? Hadir Pak. Ada yang sudah hadir? Ada Pak. Sopi Pak. Sopi. Dua orang. Dua orang hadir. Dua orang tidak hadir siapa? Yul Hasmi sama Adia Rizky Pak. Yul Hasmi. Baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita masuk pelajaran kita, yaitu tentang proses ibu saya minta beberapa orang, 2 atau 3 inspirasi hari ini. Ada Pak. Apa inspirasi hari ini? Yang biasa? Apa kata-kata inspirasi ini? Sebelumnya saya dulu, saya dulu. Inspirasi hari ini bagi saya adalah masa muda, masa yang berapi-api. Dari siapa? Haji Roma Ulama. Jadi masa muda itu harus berapi-api, penuh semangat. Siapa yang punya kata-kata inspirasi hari ini? Apa Laila? Laila mungkin Pak. Apa kata-kata inspirasi hari ini? Tetap semangat. Dengan tenang. Laila mungkin Pak. Apa yang kata-kata inspirasi hari ini? Tetap semangat. Dengan tenang ya. Tetap semangat jangan pernah menyerah. Iya, Pak. Ya, tetap semangat jangan pernah menyerah. Apapun itu. Terus semangat ya. Terus semangat. Siapa lagi yang punya kata-kata inspirasi hari ini? Fikri. Terus berjuang meskipun belum memiliki. Terus baik. Teruslah berjuang walau belum memiliki. Sebelum menjadi bening melengkung masih bisa diperjuangkan. Hakikat penciptaan manusia ya. Sebelum dimulai, sebetulnya apa tujuan kira-kira menurut Anda sekalian? Apa sih fungsi keberadaan kita di dunia ini sebenarnya? Untuk beribadah kepada Allah. Kita semua sepakat ya, berarti keberadaan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana menurut Anda dengan orang-orang yang kayak kan ini nggak sering muncul gini, pejabat-pejabat kita kan Islam ya kan, Islam, haji, profesor, tapi kadang-kadang melakukan korupsi. Nah itu di pandangan Anda sekarang gimana? Tidak Hah? baik. Tapi sebetulnya mereka kan memahami juga hakikatnya ya. Mereka memahami tapi melakukan kesalahan juga. Nah ini yang akan kita coba pelajari. Sebetulnya fungsi manusia itu hadir di dunia itu apa? Dan kemudian seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Baik. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mempelajari ini diharapkan Anda akan memahami Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah 30 sampai 32 dan Al-Zariyat ayat 26 serta hadis. Jadi tujuannya diharapkan untuk mampu menganalisis. Tapi selain itu juga nanti mampu menghafalnya. Yang kedua adalah menunjukkan makna mufradatnya. Mampu menunjukkan makna mufradatnya. Baru kemudian kita akan menyimak video dulu. Menyimak video untuk sebagai pemantik awalnya.
Nah, ini video saya buat sendiri ya. Jadi kalau ya silakan disimak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para istimewa berada pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia menurut Al-Quran. Manusia bukanlah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, dan yang sungguh-sungguh. Demikian video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah kita saksikan bersama-sama video yang sederhana tadi sudah kita tonton. Itu adalah tematik. Selanjutnya saya minta Anda untuk diskusi kelompok bagaimana tugas yang sudah kita berikan. Boleh dilihat untuk tugas dan RKPD-nya boleh dibuka di Google Classroom-nya ya. Jadi dalam diskusi ini kalian Anda sekarang boleh menggunakan smartphone untuk mengambil referensi-referensi dari internet, boleh dan arahan-arahan diskusinya sudah ada di Google Classroom, boleh disimak. Ya, saya bagikan ke sekolahnya. Saya kasih waktu 5 menit ya, dituliskan yang menjadi kesimpulan. Setelah jadi alatnya makin nanti jadi iya, tapi dibikin yang tingkat kelima tapi bisa ya betul. Ya, apa? Ini tidak disebutkan. Iya, tidak masuk ke tidak akan dikasih. Ya. Tidak Allah di sini. Kemudian dua. Di bawah hanya ada Pak, ini tentang ini aja, kan fungsi manipulasi. Jadi fungsi manipulasi sebagai aku 200 ya, jadi ayat ini Allah menceritakan Allah berdiskusi dengan malaikat ya. Jadi pada ayat ini Allah diskusi dengan malaikat atau cerita dengan malaikat ketika Allah akan memberikan ayat. Jadi dia cerita. Mu'minun ayat 12 sampai 14. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
alaqatan Mufradnya ada kata apa saja? baik mufradnya itu alaqatan artinya sesuatu yang melekat, mudghatan segumpal daging, dan izoman tulang. Ya, diingat. Alaqah itu artinya sesuatu yang melekat. Kemudian ada mudghah itu segumpal darah dan izoman itu tuh. Ya silakan langsung dipresentasikan kelompok 2. Kalian disimak ya, Anda sekarang disimak presentasi temannya. Lanjut. Ya berarti. Oh enggak, harus di tempat ini. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan Quran Surah Al-Imran ayat 12 sampai 14, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Yaitu yang pertama, bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Yang kedua, menjadikan saripati yang berasal dari tanah tersebut menjadi nutfah atau yang disebut dengan air mani. Selanjutnya, setelah nutfah berada dalam rahim perempuan dalam waktu tertentu. Ya, silakan Laila. Kalian disimak kan? Temannya masing-masing. Ya, silakan. Ya, mufradnya. Mufradnya yang pertama yaitu man yusidu, artinya orang yang merusak, dan yang kedua wa yusidu lima. Ya, apa tuh arti mayus itu? Orang yang rusak. Mayus itu dari kata fasad ya. Fasad artinya rusak. Terus Dan wa yusidu lima artinya dan menumpahkan darah. ya, menumpahkan darah artinya mayus itu lima. Ya, mayus itu lima menumpahkan darah. Penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Dalam ayat ini terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, yang mana Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu manusia. Kemudian malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Dalam pertanyaan dari malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa ibumu, ketiga wajah Allah dia menjadikan. Dan kosakata kita lihat ayat 56 yaitu wama palaqatu, aku tidak menciptakan wal insa dan manusia. Dan kesimpulan dari kandungan An-Nahl ayat 78, dalam ayat ini terdapat ajakan untuk mengembangkan potensi edukasi yang kita miliki. Dengan mengembangkan potensi yang kita miliki, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah dengan segala kemurahannya. Yang kedua, kandungan Az-Zariyat ayat 56, Allah menjadikan manusia dan jin hanya untuk beribadah, dan juga Allah menciptakan semua makhluk agar mereka mau menjadikan diri taat, tunduk, serta hanya menyembah kepada Allah. Jadi sekianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini enggak? Enggak ada. Jadi kalau dari anak 78 apa saja kan potensi yang diberikan kepada manusia? Penglihatan, hati nurani. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Baik, lanjut terakhir Hadis. Silakan. Hadis. Baik, saya akan membacakan bunyi dari hadis Abu Khari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala kuntu rizqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Mufassirun faqala ya Mu'az hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallah ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi syai'an
Fakultu ya Rasulullahi afala ubashiru bihin nasa qala la tubashirahum fayattakilu. Ya, silakan dijelaskan. Siapa yang jelasin? Mufradat. Dari hadis Bukhari ini itu ada dua hak, itu hak Allah dan juga hambanya. Pertama itu hak Allah ada dua. Pertama tidak mensekutukan hak Allah kepada hambanya, tidak mensekutukan Allah. Yang kedua hanya beribadah kepadanya. Yang kedua itu ada hak hamba kepada Allah. Pertama, bagi hamba yang tidak mensekutukan Allah maka ia tidak akan mendapatkan siksaan. Yang kedua, bagi hamba yang taat beribadah kepada Allah maka hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, benar ya. Sudah jelas ya. Ada hak Allah dan ada hak hamba. Itu kedua-duanya harus terpenuhi karena kedua-duanya penting. Ada pertanyaan yang mendiskusikan? Gak ada. Kalau nggak ada kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Tapi tolong dicabut dulu biar bisa informasinya. Baik, kita simpulkan ya. Ya nggak apa-apa, diletakkan aja setelah ini kita ini lagi. Baik, kita simpulkan ya pelajaran kita. Tadi kita sudah membahas, sudah didiskusikan semua. Pembahasan tadi sudah juga kita bahas ya. Pada surat Al-Mu'minun ayat 23, 12, 14. Ya, di sini ada namanya sulalatul min tin, sarifati, tanah, kemudian nutfah. Apa nutfah tadi? Air mani. Korori makin tempat yang pokok yaitu rahim maksudnya. Baru ada kata mudghah, segumpal darah. Ya. Pada ayat ini Allah mengatakan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sarifati tanah, kemudian kami menjadikan namanya yang simpan dalam tempat pokok rahim, kemudian kami menjadikan suku yang melekat itu kami menjadikan segumpal daging. Segumpal daging kami menjadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk bayi. Kira-kira seperti inilah sederhananya seperti ini. Nah, sarifati tanah kemudian menjadi nutfah, nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, tulang belulang menjadi daging, bayi. Nah, ini ya bayinya. Bayinya tidur siang ya, bubuk cantik dia. Sudah kita sudah pelajarin dan pelajaran ini karena proses penciptaan manusia juga sudah dipelajari pada pelajaran biologi, benar ya? Ya. Ayat ini dengan pelajaran biologi ada yang tidak sesuai tidak? Sama. Sesuai. Kalau dia sesuai, ini menunjukkan apa? Kira-kira apa? Al-Quran adalah kebenaran. Karena Al-Quran sesuai dengan sains modern. Berarti Al-Quran adalah kebenaran. Baik, kita lanjut ayat yang kedua. Yang kedua, An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran. Apa pendengaran di sini? Sama. Penglihatan. Apa? Hati nurani. Apa? Tidak itu apa satu organ di dalam perut ya sebetulnya. Ya, tidak hati nurani. Ada kadang-kadang kan ada disebut Al-Quran kadang-kadang disebut kolam. Apa sebut kolam? Inna fi dzalika juga. Tidak semua kol. Ya kadang-kadang Al-Quran itu disebutkan kolbun. Bukan kalbun, kol. Nah, tapi kolbun itu hati. Nah, ada lagi al-afidah. Afidah itu juga hati juga. Afidah nurani. Kita lanjut berikutnya kesimpulannya itu ya. Kesimpulan An-Nahl berarti ada tiga panca indera yang Allah berikan: pendengaran, penglihatan, dan
Untuk apa panca indera diciptakan? Untuk kita syukuri. Jadi, nah cara bersyukurnya adalah beribadah. Tapi selain itu adalah mentadaburi segala sesuatu yang ada pada tubuh kita. Mata kenapa bisa melihat? Terus kenapa mata itu harus dua, telinga dua? Gitu. Ini semuanya bisa didadaburi. Terus kenapa tidak ada mata yang tidak ada pupilnya? Atau semua mata yang lahir itu ada pupilnya? Ini kan semuanya ada menunjukkan ada pencipta. Kita lanjut yang ketiga ya. Ketiga itu Al-Baqarah ya. Yang ketiga itu apa? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah 30 sampai 32. Allah itu berdialog dengan malaikat ketika akan menciptakan Adam. Ketika Allah akan menciptakan Adam, Allah berdialog kepada malaikat. Allah mengatakan, aku hendak menjadikan di muka bumi kali. Maka kata malaikat, akan ja'alu fiha mayasfiku dima. Apa ja'alu fiha mayasfiku dima. Ya. Akan ja'alu fiha mayufsidu fiha mayasfiku dima. Yufsidu ini artinya merusak. Dari kata fasad ya, fasad merusak. Mayasfiku dima merupakan dan kemudian malaikat mengatakan apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Nusabbi atau tasbih itu apa? Memuji. Hamdi ya, tasbih itu artinya tasbih, pengen bertasbih kepadamu, bertasbih, dan kami juga memuji engkau. Wanaqab bisulam dari kata kudus, apa kudus artinya? Suci, mensucikan engkau. Qala kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. A'lamu ini isim tabdil ya. A'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari mana enggak tahu. Jadi kata Allah, semua aku mengetahui apa yang tidak kamu. Maka kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, mengatakan kepada Adam, menguji. Sebutkan nama benda-benda ini jika kamu benar. Maka kata malaikat tidak mampu menyebutkan benda-benda apapun. Tetapi Adam Allah berikan ilmu. Sehingga ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Adam mampu menjawab. Ini adalah kelebihan Adam dibanding malaikat. Malaikat itu selalu mensucikan Allah, selalu beribadah kepada Allah, tapi dia tidak punya nafsu dan dia tidak diberikan kemampuan untuk memilih. Adam diberikan kemampuan untuk memilih. Jadi di samping Allah memberikan takdir kepada Adam, tetapi Adam juga diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi sebagai manusia, baik dan buruk itu adalah pilihan yang kita ambil. Tetapi kita menjadi orang baik atau menjadi orang buruk, takdir Allah, tetapi pilihan itu juga ada pada kita. Ya. Nah, kita lanjut kemudian berikutnya. Nah, ini apakah khalifah itu? Khalifah khalifah itu adalah pelerai perselisihan dan pelerai penegak hukum dan pelerai perselisihan. Itu khalifah. Oke. Nah, baik. Ada pertanyaan di sini nggak ada ya? Kemudian ada hadis ya. Hadis tadi itu ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah itu untuk ibadah yang tidak disekutukan apapun. Nah, kepada hamba yang tidak mensekutukan Allah dan beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Artinya ketika di akhirat dia akan mendapatkan surga. Dia tidak akan diazab, tidak ada dia hukum. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Maka la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di dalam akhir hidupnya ya, masuk surga. Kemudian Az-Zariyat ayat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa", maksudnya adalah kita itu diciptakan untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah melaksanakan segala sesuatu yang diridhoi, disukai oleh Allah Taala. Tapi kalau tidak disukai itu tidak ibadah. Yang dia diridhoi, baik dalam bentuk ketundukan, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Nah, baik, kita tugas. Tulis proses penciptaan manusia berdasarkan Al-Mu'min 12 sampai 15. Ini juga udah ada nanti. Kalian boleh jawab kuis yang ada di Google Class
hukumnya ya. Sudah ada. Yang kedua, disebutkan saja lah, apa saja bagaimana proses penciptaan manusia. Dari pagi dari tanah, Udah tanahnya, kemudian Sebab. kemudian segumpal darah, dua, tiga kenikmatan yang wajib juga. Berikutnya, apa yang dilakukan mendapat nikmat dari Allah? Maksud apa? Mengganti Allah.